Oke, kita akan membuat, bentuk ini badge, lencana, kalau bahasa Indonesianya, menggunakan Adobe Illustrator. Di sini saya menggunakan Illustrator versi 2021, tapi ini bisa digunakan di semua jenis, di semua versi, Illustrator. Jadi tidak masalah ya, Anda pakai mau versi mana saja. Di sini saya pakai yang 2021. Kemudian ini hasil yang akan kita bikin ini, ya kita akan buat jadi ada 3 variasi badge-nya, 1, 2, 3. Kemudian ini ada bentuk apa namanya, pitanya ribbon ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, nanti kemudian ini akan kita variasikan sehingga kita peroleh 2 bentuk seperti ini. Ini variasi dari 2 jenis ini ya, badge sama ribbon-nya. Kita akan buat ini di Illustrator. Nah, ini mungkin Anda belum tahu cara menampilkan referensi. Saya temukan ada software gratis namanya PureRef ya, PureRef. Ini bisa Anda temukan di PureRef, bisa Anda temukan di gratis pureref.com. Tinggal Anda masuk ke situs ini, kemudian pilih download ya, gratis. Nanti Anda tinggal get. Nanti ada pilihan kalau mau mana. Nah, ini ya untuk Windows. Terus kalau tidak mau bayar ya, custom amount, isi saja kosong. Kemudian check out, download, dan ini gratis ya. Dan ini bisa kita buat untuk mempermudah referensi ya. Ini dia bagus sekali karena tidak ada apa namanya, file menu macam-macam gitu ya. Jadi murni buat gambar, bisa tinggal scroll, klik geser ya. Kalau mau diatur, bisa diperkecil juga. Saya perkecil saja segini. Kemudian tinggal kita tarik ke sini. Ini saya tip supaya tidak menghalangi. Kalau gesernya gimana ya? Gini kayaknya lah. Saya simpan ke pinggir. Ya. Nah, ini ya. Kemudian kalau kita klik ini kan dia hilang ya, tertutup. Nah, ini bisa kita lakukan, klik kanan, kemudian pilih window atau mode, ya mode always on top. Jadi dia tetap di atas ya. Jadi ini buat referensi kita. Nah, kita mulai membuat di Illustrator. Kita buat file baru, create new atau dari file new ya. Ukuran tidak jadi masalah karena ini di vektor ya. Vektor lebih, ukuran tidak jadi masalah. Nanti kalau misal mau gede, lebih kecil, tinggal diperkecil aja. Tidak akan ada kualitas yang rusak karena vektor ya. Beda dengan di Photoshop. Kalau di Photoshop Anda harus dari sejak awal siapkan ukurannya, mau print, mau di web. Nah, karena kalau nanti di resize itu bisa rusak, kualitasnya turun. Kalau di vektor tidak jadi masalah. Nah, kita mulai dengan membuat bentuk segi berapa ini? 15 kalau tidak salah. Polygon bintang. Kita pakai tool star, klik sekali, nanti muncul kotak dialog ini, kita bisa menentukan mau berapa. Ini ukurannya saya pilih 15 saja, 15 poin. Klik OK ya. Nah, ini kita tidak bisa mengatur secara langsung, secara live, apa namanya ya, ujung-ujungnya, ukuran ujungnya. Jadi saya tekan Ctrl Z atau hapus saja, ya. Nah, sekarang setiap kita buat, ini hasilnya akan bentuk bintang 14, apa namanya, 14, apa namanya, itulah yang 14 itu ya, 14 yang tajam-tajam itu. Tahan Shift ya, supaya posisinya tetap di tengah. Nah, kira-kira ukurannya segini. Kemudian saya tahan Alt ya. Nah, Alt itu atau Control. Oh ya, Control ya, bukan Alt, Control. Dengan Control kita bisa mengatur, sebelumnya saya perbesar dulu. Bisa mengatur ketajaman apa namanya itu ya, pinggir itu ya, sambil menahan Shift ya. Supaya posisinya di tengah. Oke, hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian ini saya buat warnanya jadi di fill, saya pilih warna kira-kira ini ya. Stroke-nya saya kosongkan.
Stroke-nya saya bikin 0. Atau tanpa stroke di sini aja ya. None. Oke. Kemudian saya buat duplikasinya yang lebih besar dengan cara klik objek, pad, kemudian offset pad. Kira-kira 10. Nah, ini terlalu gede. 5. Oke. Nah, seperti ini. Ini saya aktifkan yang awal. Ini saya rubah sekarang. Saya ganti dia jadi hitam putih. Ya, saya klik aja ikon default ini yang atau tekan D. Klik ini. Kemudian fill-nya saya kosongkan. Untuk fill-nya saya pilih none. Oh, ininya saya bikin putih ya. Ininya dibikin putih. Harusnya tadi dibalik. Stroke-nya kita buat putih. Ini 1 poin ya. Kalau mau lebih tebal tinggal ganti jadi 2 poin misal. Oke, sekarang bentuk yang kedua. Untuk bentuk yang kedua ini dari segi 4 ya. Kita mulai dari buat segi 4. Tool rectangle. Klik dan geser. Kira-kira seperti ini. Ya, ini ukurannya, warnanya saya bikin default. Hitam putih. Sekarang saya pakai tool direct selection. Nanti ini akan kita duplikasi kiri kanan. Jadi kita buat setengahnya dulu. Ini garis ini kita buang, kita seleksi bagian ini ya. Kemudian tekan delete untuk menghapusnya. Sekarang saya ingin agar dia naik sedikit ke atas bagian ini ya, naik ke atas agar naiknya itu sejajar sumbu Y ya. Tidak geser ke sini, saya tahan shift. Ya, saya tekan geser ke atas sambil menahan shift. Kira-kira segini. Begitu juga yang bawah. Saya geser ke sini. Kemudian ini kedua titik ini ya, kalau Anda lihat di sini ya, dia tidak seperti ini, tidak tajam seperti ini, tapi ada lengkungannya. Ini kita ubah menggunakan tool pen, kemudian tahan alt ya. Nah, untuk memperoleh bentuk ini, tool ini saya nggak tahu namanya apa ini. Anchor point tool. Ya, sebetulnya bisa saja Anda langsung ke sini ya, tapi kalau saya lebih suka dari pen pakai shortcut alt ya, jadi lebih praktis ya. Tahan alt, kemudian klik seperti ini sambil menahan shift ya, supaya lurus ke atas. Kemudian masih seperti tadi, tahan alt lagi, dan tarik ini. Nah, jadi dipatahkan dia si titik ini. Nah, supaya kita buat agar lurus di sini, ya pastikan dia lurus. Anda bisa tahan shift ya, seperti ini. Kemudian ulangi juga yang sama untuk yang bawah. Tahan alt dengan tool pen. Saya tarik ke bawah, ke atas seperti ya. Supaya lurus ke atas, tidak miring begini, tahan shift ya. Nah, sekarang tinggal kita geser ini. Saya gunakan tool direct selection. Pilih yang ini, kita harus atur ke bawah sedikit. Oke, kira-kira seperti ini. Kayaknya terlalu lebar, saya geser ke sini. Nah, oke, kelihatannya cukup bagus. Seleksi semua menggunakan tool, apa namanya ini, tool move ya. Oh, tool selection namanya ya. Kalau di Photoshop namanya tool move itu. Ini saya perkecil. Kemudian saya buat duplikasinya. Klik kanan, transform, reflect. Reflect itu seperti cermin, jadi bayangan ya. Pastikan kita pilih preview ya untuk melihat langsung hasilnya. Kita reflect, kita refleksikan, cerminkan secara vertikal. Hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian ini kita tarik ke sini ya, sambil menahan shift ya supaya lurus, tidak miring begini. Shift sampai menempel ke titik ini ya. Sekarang sudah menempel, tinggal kita seleksi kedua titik ini. Seleksi keduanya, kemudian klik kanan pilih join untuk menggabungkan. Ini juga sama. Seleksi keduanya yang bagian bawah, pilih join. Oke. Lanjut sekarang kita kasih warna. Untuk warnanya, saya pilih ya sekarang. Warna fill-nya saya bikin
warna ini kali ya. Kemudian stroke-nya saya buang. Saya bikin none, tanpa stroke. Oke, sekarang kita buat yang lebih gede. Duplikasi yang lebih gedenya, klik objek, pad, kemudian offset pad. 5 poin lagi kayak tadi. Oke. Nah, untuk seperti ini ya, yang seperti di contoh ini saya pilih yang tadi yang awal yang lebih kecil, kemudian saya bikin stroke-nya putih 2 poin. Kemudian fill-nya saya pilih kosong. Oke, udah punya sekarang bentuk yang kedua. Iya, lanjut ke bentuk ketiga. Bentuk ketiga yang ini. Ya, ini terdiri dari bintang juga sama seperti tadi ya. Jadi kita pilih tool star, klik sekali ya karena kita ingin mengubah poinnya. Poinnya kita buat lebih banyak, saya buat 26 coba. Nah, bagus kayaknya. Oke, sekarang saya buat warnanya, stroke-nya saya kosongkan aja. Untuk fill-nya saya pilih kira-kira ini. Ya, inilah. Oke. Sorry. Ya. Sekarang kita buat seperti ini, dia ujungnya tidak tajam, tapi melengkung. Jadi kita klik, kemudian pilih efek, stylize, round corner. Ya, ini kita ubah previewnya, pastikan aktif. Nah, berarti harus berapa? 12. Oke. Nah, sekarang seperti tadi kita buat duplikasinya lebih besar. Objek, pad, offset pad. Seperti tadi 5 poin, oke. Dan yang kecil ini saya pilih seperti tadi. Saya buat stroke-nya putih 2 poin. Fill-nya none, kosong. Oke, sepertinya ini ada efek yang hilang. Kita cek lagi, apply. Di stylize round corner ya. Bentar, kenapa ini? Oke, kita coba. Ya, oke, tidak jadi masalah. Jadi, sudah beres. Sudah kita punya yang ke bentuk ketiga. Kita sudah punya 1, 2, 3. Sekarang kita mulai buat ribbonnya. Apa itu? Pitanya. Ya, untuk pitanya kita buat ini yang pertama. Ini sebetulnya terbuat dari bentuk apa namanya ini bentuk sederhana ya, bentuk segi 4 rectangle. Jadi kita buat rectangle. Tidak usah terlalu panjang. Kita atur default saja dulu, nanti kita rubah warnanya. Udah ini, nah nanti ini kita buat setengahnya, supaya simetris kita buat setengahnya saja, sebelah sini. Nah, jadi bagian ini, bagian pinggir ini, sisi pinggir ini kita buang, kita seleksi, hapus, karena nanti akan digabungkan. Ini kita duplikasi sekarang. Untuk duplikasi, edit, copy, ya. Kemudian edit, paste in front, ya. Atau in back tidak masalah. Kenapa saya pakai ini tidak pakai control, tidak pakai paste biasa? Kalau pakai paste ya, saya coba edit, paste. Nah, itu nyimpennya sering tempatnya kalau nggak salah di tengah gitu ya. Saya nggak ngerti di mana, pokoknya tidak nempel, tidak di tempat yang sama. Jadi kita pakai edit copy, kemudian edit paste in front. Kemudian ini saya pilih titiknya. Titik ini, kemudian titik ini. Coba untuk memilih 2 titik, tahan shift, kemudian klik. Sekarang kita geser ke sini ya. Nah, selanjutnya kita duplikasi lagi ini. Ini kita duplikasi, edit, copy, edit,
paste in front. Ya. Kita sekarang yang ini kita ambil yang ini, titik ini, 2 ini. Sambil menahan shift ya. Kemudian kita geser ke sini. Nah, sekarang tinggal kita atur warnanya, kita seleksi semua. Warnanya kita ambil dari yang ini. Ya, kalau begini nggak kelihatan mana depan belakang. Jadi untuk yang ini berarti ya. Ini harus lebih gelap. Jadi kita atur di warnanya. Di color ya, ini. Di pilihan color. Black-nya, kayaknya tinggal black-nya saja dikurangi. Atau ditambah. Nah, ya. Kemudian, ini kan kalau begini, ini yang di depan ya. Agar seperti ini, berarti ini harus di belakang. Ini saya pilih yang ini, klik kanan, range, send back, salah, bentar. Klik kanan, pilih range, send to back. Ini ke belakang dia. Ini juga saya simpan ke paling belakang. Shortcutnya Shift Control kurung siku. Ya kalau mau pakai shortcut. Tambahkan di sini ya. Aktifkan tool pen, kemudian nah di sini ya kita geser ke sini sampai ketemu bagian tengahnya di sini. Klik sekali, kemudian aktifkan tool direct selection, seleksi, pastikan ini terpilih. Kemudian klik panah kanan beberapa kali untuk menggesernya. Ya, sekarang seperti tadi, tinggal kita duplikasi. Atau bisa juga ini aja di duplikasinya ya. Klik kanan, pilih transform, reflect, copy. Ya, tinggal kita geser kemudian tekan panah kanan. Pastikan dia pas nempel ke sana. Oke, udah selesai. Tinggal kita atur, ini terlalu pendek, seleksi ini, kemudian tarik, nah kira-kira seperti ini. Udah selesai, seleksi semua, klik kanan, pilih group. Sekarang kita seleksi ini, kita duplikasi, edit, copy, edit, paste, atau tahan Alt, menggunakan tool selection ini ya, tahan Alt dengan tool selection, klik dan geser ke bawah, sambil menahan Shift untuk buat duplikasinya, itu shortcutnya. Nah, kemudian kita tinggal untuk yang ini, kita tinggal mengatur ininya aja, kita ngerubah. Ini kita duplikasi, bukan duplikasi, double klik ya. Kemudian ini kita geser. Ini saya geser, saya seleksi kedua ini. Ini double klik ya untuk mengubah di dalam grup. Kemudian ini tarik ke bawah, ya kira-kira segini. Nah, sekarang tinggal ini diatur. Pakai tool direct selection. Kita ambil titik ini, seleksi, tahan Shift untuk pilih yang bawahnya. Kemudian kita geser sampai menempel ke sini. Nah, oke, seperti ini sekarang. Kayaknya perlu geser dikit ya. Ini terlalu pendek sih ininya, si pita, ujung pita ini. Kita seleksi ini. Kemudian tahan Shift, lalu ke kanan, panah kanan 2 kali. Ini juga sama. Seleksi yang ini, panah kiri 2 kali. Lebih panjang sekarang. Ini juga sekarang ini kita seleksi yang ini. Ya, panah kanan, kiri 2 kali. Untuk yang ini sama, kiri 2 kali. Oke, sekarang kita tinggal kita tinggal buat variasinya. Kita buat 3, tahan Alt, klik dan geser, tahan Alt, klik dan geser. Ini juga sama, tahan Alt, klik dan geser, tahan Alt, klik dan geser. Untuk yang ini, kita seleksi. Untuk melengkungkan, kita pilih Effect, Warp, Arc. Ya. Kita bisa mengatur mau segimana melengkungnya. Ya, pastikan pilih preview untuk melihat langsung hasilnya. Ya, untuk melihat langsung. Tuh, kalau nggak pakai nggak kelihatan. Oke, untuk yang ini sama seperti tadi, kita pilih Pack, Swap,
arc atau udah ada di sini ya, pilih juga arc sama bisa langsung. Kita buat arah sebaliknya. Oke. Untuk yang ini sama, kita langsung saja arc ya untuk setting yang sama arc-nya. Arc di sini. Oke, sekarang tinggal kita gabungkan. Misalnya untuk yang ini, gabungan antara ini dengan ini dengan yang ini ya. Kita coba yang ini dengan ini. Ini kita duplikasi, edit copy atau alt geser. Kemudian kita pakai yang ini kita ambil alt geser. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita tinggal tambahkan. Kenapa ada yang? Oh, garisnya ya. Nah, oh iya, ini tadi tidak keambil. Makanya kita grup aja dulu. Ini seleksi dua-duanya, pilih klik kanan, grup. Ini juga sama ya. Klik kanan, grup. Ini juga grup. Oke, untuk yang ini atau yang ini ya. Saya tinggal duplikasi, alt, klik, dan geser. Kemudian untuk yang pitanya saya pakai coba yang ini. Klik, atau ini ya, bagusan ini kayaknya. Klik dan geser. Oke, tinggal kita nambahkan ininya tulisannya. Misalnya kita pakai, kalau tidak salah ini pakai fontnya Helvetica kalau tidak salah. Tinggal tambahkan new collection dan seterusnya ya. Saya sembunyikan dulu. Ini kita buat lebih gede. Warnanya saya tahan shift, kemudian klik dan geser. Untuk mengatur ukurannya, ini saya bikin putih. Apalagi tadi ada bintang-bintangnya. Bintangnya seperti tadi kita pakai tool start, klik sekali, kita buat poinnya 5. Oke, ulang lagi. Nah, sekarang kita bisa buat. Nah, sambil menahan kontrol, kemudian shift ya. Putar, oke. Nah, bagaimana kalau kita mau agar dia nempel seperti ini, ya? Jadi, ini perlu dimodifikasi dulu. Ini saya double klik. Jadi, ini saya geser super kecil kayaknya ya. Kita seleksi semua, ya, Ctrl A. Kemudian kita geser ini ke sini. Sambil menahan Shift atau Alt ya untuk menggeser ke tengah. Nah, ya. Oke. Sekarang, nah supaya tidak bisa nempel ke sini, kita harus memecah ini ya. Tapi sebelumnya kita harus mengaplikasikan warp-nya karena dia akan warp ini berlaku untuk semua. Kita harus pecah ini agar nanti kita bisa menggeser ke belakang. Jadi caranya, ini kita seleksi objek expand appearance. Nah, sekarang dia masing-masing. Udah tidak ada lagi warp-nya. Klik kanan lagi, kemudian pilih ungroup. Sekarang kita bisa mengatur masing-masing secara terpisah. Ya, tuh. Jadi dia sudah terpisah sekarang. Dan tidak lagi bergantung pada warp-nya. Jadi kita tinggal pilih ini, ini, kemudian kita geser ke belakang. Range, send to back.
ya, hasilnya seperti ini. Kalau mau langsung agar semua bisa dimodifikasi secara terpisah, bisa kita seleksi saja semua ini, kemudian pilih objek, expand appearance. Cuma nanti kalau secara seperti ini kita tidak bisa mengatur kelangsungannya, jadi sudah permanen. Oke, intinya saya pikir Anda sudah bisa pahami ya dari cara yang sama. Untuk yang ini, caranya sama seperti tadi, ya tidak berbeda. Oke, terima kasih.